Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Imam dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan final project proposal penelitian kami yang berjudul Customer Loyalty in Convenience Store Retail: The Influence of Omnichannel Integration Quality. Di sini ada Ardia, Karsten India, Mira Erviana, Aufar, dan juga saya sendiri, Cynthia. Next, please. Yang pertama mungkin, bab satu yaitu latar belakang. Next please. Ya, eee, setelah terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, itu mempercepat adopsi teknologi dan juga layanan digital, termasuk meningkatnya penggunaan e-commerce dan, perilaku belanja online. Menurut data dari statista.com yang, melakukan survei per September 2020, itu diketahui bahwa 56% dari, penduduk Indonesia itu switching mencoba digital shopping method, dan juga 47%-nya, mencoba, shopping method lain seperti pick up in store dan juga delivery ads. Nah, adanya demand dari transisi ini itu menyoroti pentingnya transformasi digital bagi perilaku industri, termasuk juga retailer. Retailer yang sebelumnya itu tidak memiliki kehadiran online dan juga sistem delivery, mau tidak mau secara cepat harus mengadopsi langkah-langkah tersebut agar tetap dapat melayani konsumen mereka, seperti menghadirkan layanan omnichannel. Next please. Namun pengembangan omnichannel bagi retailer itu tidak mudah karena perlu adanya integrasi yang baik antara channel offline dan juga channel online gitu. Omnichannel integration quality itu sendiri yaitu mengacu pada sejauh mana konsumen memandang pengalaman lintas channel online dan offline terintegrasi, konsisten, dan bebas hambatan. Nah, kualitas dari integrasi yang lebih tinggi ini berkolerasi positif dengan meningkatnya kepercayaan dan juga kepuasan konsumen yang merupakan pendorong utama dari loyalitas konsumen. Next please. Eee, Penelitian yang dilakukan oleh Gao and Huang pada tahun 2021 menemukan bahwa omnichannel integration quality yang terdiri dari beberapa dimensi seperti channel service configuration, interaction consistency, dan juga assurance quality secara signifikan mempengaruhi customer engagement dan relationship program receptiveness, yang secara langsung juga mempengaruhi customer loyalty. Nah, namun dari penelitian ini itu belum mengamati bagaimana experience berbelanja yang dapat meningkatkan loyalitas konsumen. Selain itu, penelitian ini juga masih terbatas di, grocery store yang ada di China, yang merupakan, grup dari Alibaba, gitu. Kemudian berdasarkan penelitian Zhang et al. 2024, nah customer experience ini menjadi penting yang menjembatani kualitas operasional omnichannel dengan dampak bisnis yang diinginkan. Misalnya, faktor-faktor dari kualitas informasi dan konsistensi harga akan berpengaruh terhadap loyalitas jika konsumen mengalami customer experience yang positif. Next please. Kedua studi tadi itu, dilakukan di retail yang bentuknya grocery store. Nah, dalam lanskap retail itu sudah banyak yang meneliti terkait dengan omnichannel, tetapi masih sedikit yang secara khusus meneliti convenience store. Nah, convenience store sendiri, berbeda dari jenis peritel yang lain seperti grocery store, supermarket, ataupun apotek karena, formatnya yang lebih kecil, serta juga mereka menjual produk praktis atau on the go yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dengan jadwal yang padat. Oleh karena itu, penelitian kami akan lebih fokus menganalisis bagaimana omnichannel integration quality pada convenience store yang dapat mempengaruhi customer loyalty yang dimediasi oleh customer engagement, customer experience, serta relationship program receptiveness. Salah satu convenience store di Indonesia, Eee, yang juga retail minimarket di Indonesia yang menggunakan strategi omnichannel, yaitu Alfamart melalui aplikasi Alfagip,
di mana konsumen bisa membeli secara online, atau bisa pick up in store dan juga bisa dikirim ke rumah konsumen. Selain itu juga dengan menggunakan nomor telepon sebagai membership, konsumen dapat mendapatkan benefit baik baik itu belanja online maupun belanja offline. Nah, adapun, riset question dari penelitian ini, yaitu apakah atribut dari omnichannel integration quality seperti channel service configuration, interaction consistency, dan assurance quality secara signifikan berpengaruh terhadap customer loyalty yang dimediasi oleh customer engagement, relationship program receptiveness, dan customer experience dalam konteks convenience store di Indonesia. Next please. Untuk riset objektifnya sendiri, yaitu menganalisis bagaimana si omnichannel service quality itu, berpengaruh terhadap customer engagement, terhadap customer experience, dan juga relationship program receptiveness. Selain itu menganalisis juga bagaimana dari, eee customer experience, customer engagement, relationship program receptiveness terhadap customer loyalty, dan juga menganalisis bagaimana, customer engagement, customer experience, relationship program receptiveness memediasi hubungan antara, omnichannel integration quality dengan customer loyalty. Next please. Adapun, kontribusi dari penelitian kami ini, yang pertama dari sisi teoritis, yaitu penelitian ini berkontribusi dalam literatur omnichannel industri retail, khususnya convenience store dengan menambahkan variabel customer experience sebagai variabel mediasi. Selain dari customer engagement dan juga relationship program receptiveness dalam hubungan antara omnichannel integration quality dengan customer loyalty. Untuk, kontribusi secara praktisinya, penelitian ini memberikan wawasan terhadap pelaku dalam industri retail, terutama convenience store, yang tertarik untuk menggunakan omnichannel dalam layanan untuk meningkatkan customer loyalty-nya. Selanjutnya, literatur review. Next, please. Nah, jadi grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah service dominant logic. Teori ini itu diperkenalkan oleh Fargo dan Lass pada tahun 2004 dan secara garis besar itu menyatakan bahwa nilai dari suatu layanan atau produk itu tidak berasal dari barangnya sendiri, tetapi dari proses interaksi antara pelanggan dan perusahaan. Jadi, pelanggan itu bukan hanya menerima layanan, tetapi ikut, berperan aktif dalam menciptakan nilai. Nah, inilah yang disebut sebagai co-creation of value. Eee, Kenapa teori ini, relevan untuk, penelitian kami ini? Karena, dalam konteks convenience store seperti Alfamart, itu pelanggan tidak hanya berbelanja di toko, tapi juga menggunakan, aplikasi, kemudian ikut, program membership dan terlibat di banyak, touch point lainnya. Nah, disinilah proses, penciptaan pengalaman itu terjadi. Jadi variabel-variabel seperti customer engagement, customer experience, dan, relationship program receptiveness itu semuanya bisa dijelaskan lewat, SD Logic ini, karena semuanya adalah bagian dari interaksi yang menciptakan nilai. Nah, tujuannya ini tentu untuk, membentuk customer loyalty yang kuat dan juga berkelanjutan. Next please. Nah, untuk variabel yang digunakan, variabel independennya yang pertama itu ada, omnichannel integration quality. Ini merupakan kemampuan, retailer dalam menghubungkan berbagai channel untuk menciptakan pengalaman belanja yang seamless. Omnichannel integration quality ini terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama adalah channel service configuration. Ini merujuk pada, bagaimana retailer itu mengatur dan menyediakan berbagai channel agar pelanggan dapat berbelanja dengan lebih fleksibel. Channel service configuration ini diukur dengan, 2 hal. Yang pertama, channel service choice breadth, eee mengacu pada berbagai alternatif saluran yang tersedia bagi pelanggan. Dan yang kedua, ada channel service configuration transparency yang mencerminkan sejauh mana pelanggan itu
memahami perbedaan layanan, yang ada di berbagai channel. Next please. Dimensi yang kedua adalah interaction konsistensi. Ini mengacu pada keseragaman pengalaman yang dirasakan pelanggan ketika berinteraksi dengan berbagai channel yang disediakan. Konsistensi ini mencakup kesamaan informasi produk, harga, layanan, dan pengalaman yang diterima pelanggan. Interaction konsistensi ini diukur dengan dua aspek, yaitu konten konsistensi dan proses konsistensi. Dan dimensi yang terakhir atau yang ketiga itu adalah assurance quality. Ini mengacu pada, tingkat kepercayaan dan keamanan yang diberikan, retailer kepada pelanggan dalam ekosistem omnichannel. Assurance quality ini mencakup keamanan dan privasi informasi pelanggan, serta akses yang mudah ke layanan dukungan jika terjadi masalah, seperti layanan pengaduan pelanggan, pengembalian barang, dan sebagainya. Untuk variabel selanjutnya akan dijelaskan oleh Karsten. Baik, untuk variabel selanjutnya, ini merupakan customer engagement salah satunya, di mana customer engagement ini adalah suatu konsep di dalam pemasaran yang menunjukkan interaksi dan hubungan antara pelanggan dan juga perusahaan atau sebuah bisnis yang lebih daripada hanya sekedar pertukaran transaksional dan juga pada dasarnya keterlibatan pelanggan ini dicirikan oleh keterlibatan kognitif, emosional, dan juga perilaku gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan satu aspek saja, tapi beberapa aspek yang keterlibatan ini memfasilitasi juga tidak hanya loyalitas, tapi pembuatan atau pengembangan ko-kreasi nilai antara pelanggan dan juga perusahaan. Nah, keterlibatan pelanggan ini definisinya telah berkembang banyak ya, diambil dari teori pemasaran relasional dan logika dominan layanan. Ini dipandang sebagai tidak hanya, sebuah serangkaian interaksi, tetapi juga customer engagement ini sebagai faktor integral yang mempengaruhi loyalitas pelanggan dan juga kinerja pemasaran dari perusahaan. Kemudian variabel selanjutnya adalah relationship program receptiveness yang mengacu pada jenis perilaku relasional tertentu yang diinginkan oleh pelanggan dalam berinteraksi dengan suatu bisnis atau perusahaan yang terkait dengan niat pelanggan untuk terlibat. Jadi bisa dibilang bahwa relationship program receptiveness ini adalah salah satu bentuk atau salah satu contoh dari customer engagement. Nah, Ashley pada tahun 2011 itu menyimpulkan bahwa relationship program receptiveness ini ditandai oleh 5 perilaku. Contohnya adalah satu, bergabung dengan program loyalty card perusahaan, bergabung dengan kartu kredit perusahaan, juga persetujuan untuk menerima penawaran personal melalui email, mendaftar untuk email perusahaan, dan juga persetujuan penawaran formulir klaim diskon atau pengembalian dana. Dengan pelanggan mengikuti 5 perilaku ini atau salah satu dari 5 perilaku ini dapat dianggap bahwa pelanggan memiliki hubungan gitu atau keterlibatan dengan suatu perusahaan atau suatu bisnis. Kemudian selanjutnya adalah customer experience, di mana customer experience ini merujuk pada reaksi subjektif dan juga internal pelanggan terhadap interaksi langsung yang terjadi maupun interaksi yang tidak langsung terjadi dengan suatu produk atau layanan perusahaan. Nah, konsep customer experience ini merupakan konsep multidimensional yang meliputi juga respon mental yang berbeda dengan 6 dimensi pengalaman utama, yaitu ada afektif, kognitif, fisikal, relasional, sensorial, dan juga simbolik menurut Gahler et al. Pada tahun 2023. Nah, customer experience sendiri ini juga dibagi menjadi dua jenis customer experience. Yang pertama adalah hedonic customer experience, di mana hedonic customer experience ini merupakan evaluasi subjektif mengenai kesenangan yang ditimbulkan dari aktivitas belanja itu sendiri, yang bisa diukur berdasarkan tingkat eksplorasi dan juga kesenangan yang menunjukkan pengalaman emosional yang dirasakan oleh pelanggan yang ditimbul karena perilaku konsumsinya.
Kemudian yang kedua, ada yang namanya utilitarian customer experience yang mengacu kepada pemenuhan nilai kognitif dan juga utilitarian yang diperoleh dengan mencapai tujuan secara efisien, seperti misalnya ketika pelanggan melakukan pencarian informasi dan juga evaluasi alternatif yang memprioritaskan pengalaman fungsional dan juga berkontribusi pada kenyamanan dan penghematan uang yang dirasakan oleh pelanggan. Kemudian yang terakhir, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian kami ini adalah customer loyalty, di mana loyalitas ini menyeratkan terkait, bagaimana komitmen, pelanggan itu, eee bagaimana komitmen mendalam untuk tetap menggunakan penyedia layanan yang sama yang mengarah pada pembelian ulang di masa mendatang. Jadi, bisa kita lihat apabila seorang pelanggan itu terus-menerus membeli produk dari suatu perusahaan atau menggunakan layanan dari suatu perusahaan, kita dapat katakan bahwa, pelanggan tersebut memiliki loyalitas terhadap perusahaan tersebut. Dan loyalitas ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada loyalitas sikap dan juga loyalitas perilaku. Di mana loyalitas sikap ini menyeratkan bahwa kecenderungan sikap seseorang terhadap suatu merek merupakan fungsi dari proses psikologis. Misalnya, niat untuk membeli dan juga niat untuk merekomendasikan produk kepada orang lain tanpa persyaratan pembelian ulang. Sedangkan loyalitas perilaku didefinisikan sebagai tingkat komitmen tertentu pelanggan untuk secara konsisten membeli kembali suatu produk atau jasa gitu. Jadi loyalitas itu bisa dilihat dari 2 jenis itu. Kemudian loyalitas itu sebenarnya dibangun juga melalui pengalaman positif yang terbentuk dalam hubungan sebelumnya dengan perusahaan atau merek tertentu. Jadi apabila, pelanggan tidak mendapatkan pengalaman yang positif, pelanggan tersebut mungkin cenderung tidak akan mengembangkan loyalitas terhadap perusahaan atau merek, tadi gitu ya. Jadi apabila pengalaman positif yang dirasakan itu berulang, pelanggan atau konsumen itu cenderung akan mengembangkan rasa ketertarikan atau komitmen terhadap perusahaan dan berusaha untuk mempertahankan hubungan itu. Nah, kemudian jika layanan omnichannel retailer juga memberikan pengalaman pelanggan yang memuaskan dan pelanggan merasa bahwa, pengalaman yang dirasakan ketika berpindah dari satu kanal ke kanal lain itu, memudahkan mereka, mungkin akan, meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan tersebut. Kemudian next, lanjut ke bab 3 yang akan dijelaskan oleh Mbak Mira dan Bang Aufar. Ya, baik. Selanjutnya untuk terkait dengan metodologi penelitian, saya akan menjelaskan terkait dengan rancangan penelitian yang akan dilakukan pada kelompok kami. Next. Terkait dengan desain penelitian yang akan kami lakukan yaitu penelitian kuantitatif dengan metodenya survei, di mana kami menggunakan cross-sectional survei, di mana waktu pengambilan data surveinya dilakukan pada waktu 1 kali saja, begitu. Next. Nah, terkait dengan model penelitiannya, kelompok kami ini memiliki dua jurnal acuan, di mana jurnal acuan yang pertama ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Gao dan Huang pada tahun 2021, begitu. Dalam penelitian ini meneliti begitu ya bagaimana kualitas dari omnichannel integrasi ini berpengaruh terhadap customer loyalty di mana dimediasi oleh variabel customer engagement dan relationship program receptiveness. Objek penelitian pada penelitian ini adalah penggunaan Hema Mobile yang merupakan omnichannel bisnis milik Alibaba Hema Supermarket. Jadi memang berfokus terhadap mobile apps yang dikembangkan oleh Hema Supermarket, di mana pada hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas omnichannel yang dibangun dari 3 aspek, begitu ya, channel service configuration, interaction konsistensi, dan assurance quality ini memiliki pengaruh positif terhadap customer loyalty, di mana customer engagement dan relationship program receptiveness sendiri memang mampu memediasi hubungan antara quality
kualitas channel integration yang dimiliki oleh omnichannel Hema Supermarket terhadap customer loyalty-nya, begitu. Jadi ini yang kami gunakan sebagai model acuan yang pertama. Next. Nah, selanjutnya pada tahun 2024, Zhang melakukan penelitian terkait dengan omnichannel karakteristik dan individual karakteristik yang untuk melihat pengaruhnya terhadap customer loyalty yang dimediasi menggunakan customer experience. Objek penelitiannya yaitu tidak ada omnichannel spesifik yang sebenarnya diteliti, jadi hanya mengambil survei dari responden yang pernah memiliki pengalaman omnichannel di Korea Selatan. Jadi tidak ada fokus supermarket atau bookstore atau convenience store, tapi seluruh omnichannel gitu ya. Itu untuk melihat bagaimana hubungan antara omnichannel karakteristik dengan customer loyalty. Nah, dari hasil penelitiannya diketahui bahwa utilitarian experience begitu ya mampu memediasi hubungan antara konektivitas, personalisasi, personal innovativeness dan self-efficacy terhadap customer loyalty. Jadi di sini mengukur kualitas omnichannel berdasarkan omnichannel karakteristiknya begitu ya. Itu memiliki kemiripan aspek dengan omnichannel service quality yang dikembangkan di jurnal acuan yang pertama. Begitu. Sehingga berangkat dari sini, kami membuat model penelitian sebagai berikut. Ya, kami menggunakan aspek penelitian omnichannel quality-nya itu menggunakan 3 aspek seperti pada jurnal yang pertama, yaitu disusun berdasarkan aspek channel service configuration, interaction konsistensi, dan assurance quality, di mana untuk dilihat hubungannya terhadap customer loyalty yang menggunakan variabel mediasinya itu merupakan gabungan dari kedua jurnal, yakni menggunakan customer engagement, relationship program receptiveness, dan customer experience. Dan di sini kami juga ingin melihat hubungan gitu ya antara customer engagement dengan relationship program receptiveness ini apakah memiliki pengaruh positif atau tidak. Nah, next. Nah, di sini hipotesis penelitiannya ada 13 begitu ya. Kita melihat satu-satu hubungan antara OCIQ yang terdiri dari tadi 3 aspek, yaitu channel service configuration, interaction consistency, dan assurance quality, apakah memiliki pengaruh positif terhadap customer engagement, lalu melihat omnichannel quality integration yang terdiri dari 3 aspek yang sama tadi berpengaruh positif terhadap relationship program receptiveness, lalu ingin melihat juga apakah OCIQ berpengaruh positif terhadap customer experience, lalu ingin melihat juga hubungan antara customer engagement, apakah memiliki pengaruh positif terhadap relationship program receptiveness, dan yang terakhir yaitu ingin melihat gitu ya masing-masing variabel mediasi, baik itu customer engagement, relationship program receptiveness maupun customer experience ini apakah berpengaruh positif terhadap customer loyalty. Next. Ya, terima kasih Mbak Mira. Sebelumnya selamat teman-teman yang nonton record ini udah sampai orang terakhir. Jadi kalau tadi bahas bab 3, tidak lengkap ya kalau tidak ngomongin variabelnya. Jadi kita akan bahas sedikit tentang variabel independen dari mediasinya. Jadi untuk variabel independen sendiri, kami pakainya untuk OCIQ ya tadi, Omnichannel Integration Quality. Itu kami pakai 3, yaitu Channel Service Configuration. Itu yang meliputi variabelnya adalah Channel Service Choice Breadth atau variasi saluran tersedia bagi pelanggan untuk berbelanja. Itu sebanyak 3 item. Lalu juga ada channel service configuration transparency, sejauh mana pelanggan memahami perbedaan antara layanan yang diberikan di berbagai saluran. Itu juga ada 3 items. Lalu untuk variabel kedua dari OCIQ ini adalah interaction consistency. Dimensinya maksud saya. Lalu variabelnya ada 2 juga, yaitu content consistency, yaitu adalah keseragaman informasi produk, harga, dan promosi yang disampaikan melalui berbagai saluran. Itu ada sebanyak 3 item. Dan proses konsistensi, yaitu kesamaan prosedur layanan, tampilan antarmuka, dan kecepatan pelayanan di berbagai saluran. Itu ada 4 item.
Lalu dimensi terakhirnya adalah assurance quality, yaitu variabelnya hanya satu, adalah assurance quality itu sendiri, ya, yang mana artinya adalah sejauh mana pelanggan merasa yakin bahwa informasi pribadi dan transaksi mereka aman di berbagai saluran yang digunakan oleh retail yang terdiri dari 5 item. Next please. Selanjutnya adalah variabel dependent-nya, yaitu customer loyalty, yaitu untuk mengukur bagaimana ketertarikan konsumen untuk pembelian ulang serta merekomendasikan produk atau merek kepada orang lain melalui omnichannel Alfamart gitu. Baik terhadap pembelian online maupun aplikasi Alphagift dan offline melalui Alfamart-nya itu sendiri. Dan itemsnya ada 5 measurement-nya, itu kami juga ambil dari referensi dari Chiu et al. 2014 dan Bill Gihan 2016. Next please. Dan terakhir adalah variabel mediasinya, itu ada 3, yaitu pertama customer engagement, untuk mengukur keterlibatan konsumen terhadap pembelian online melalui aplikasi Alphagift dan offline melalui Alfamart. Itu ada 9 items. Lalu ada customer utilitarian experience, yaitu untuk mengukur manfaat yang diterima konsumen dengan berbelanja pada omnichannel Alfamart. Itu terdiri dari 6 measurement. Dan terakhir ini yang adalah kebaruan juga dari penelitian kami adalah, yang kebaruan adalah tadi ya, yang customer utilitarian experience. Dan terakhir adalah relationship program receptiveness atau RPR, yaitu untuk mengukur kesediaan konsumen untuk bergabung pada relationship program receptiveness yang dimiliki oleh Alfamart. Itu terdiri dari 5 item measurement. Next please. Lalu kita akan masuk kepada sedikit lebih teknisnya, yaitu untuk penelitiannya sendiri. Untuk studi ini, populasi dan sampelnya adalah konsumen Alfamart yang berusia lebih dari sama dengan 18 tahun. Lalu dan kriteria yang lebih spesifiknya adalah pernah berbelanja di Alfamart dan Alphagift ya, jadi keduanya dalam 6 bulan terakhir. Lalu untuk metode samplingnya sudah pasti menggunakan purposive sampling, dan untuk jumlah sampelnya kami gunakan referensi dari Hare et al. 2009, yaitu adalah jumlah indikator dikali 5. Jadi karena indikator kami ada 43 items, jadi dikali 5 ada 215 responden. Lalu untuk metode pengumpulan datanya kami menggunakan alatnya Google Form dengan skala Likert 1-5, dari sangat tidak setuju untuk 1 dan sangat setuju untuk 5. Dan untuk penyebaran kuesionernya menggunakan platform media sosial seperti WhatsApp dan Instagram, namun tidak terbatas ke keduanya. Lalu untuk uji awalnya kami menggunakan wording test, ditambah juga pretest, itu di antara 30-50 responden awal. Dan untuk link kuesionernya adalah di bit.ly/riset Alfamart. Mungkin teman-teman yang nonton ini dan mau ngisi, boleh banget. Boleh dilanjut, next please. Lalu untuk tahapan kuesionernya, struktur kuesionernya sendiri adalah seperti biasa, awalnya ada informasi yaitu penjelasan terkait penelitian ya, dari tujuan, durasi, dan lain-lain, dan juga kesediaan responden atau informed consent. Lalu juga data diri, ini jadi informasi pribadi responden yang digunakan tentunya dengan bijak ya untuk demografi responden itu sendiri. Lalu juga ada pertanyaan screening untuk memastikan responden itu sesuai dengan kriteria itu tadi, menggunakan 6 bulan terakhir menggunakan Alphagift dan juga sempat berbelanja di Alfamart. Dan juga di yang keempatnya sudah pasti isi utama dari kuesioner itu sendiri, yaitu pengisian item pengukuran dengan berbagai variabel yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Next please. Lalu juga metode analisis data, kami menggunakan teknik PLSM yang kami rasa cocok karena model struktural itu kan bersifat kompleks, juga mencakup berbagai konsep, jenis variabel, baik itu independen, dependent, dan lain-lain ya, karena kan kami juga tadi memakai 3 ya, independen, dependent, juga mediasi. Lalu dibantu dengan softwarenya Smart PLS yang kami anggap cocok untuk analisis PLSM. Lalu untuk tahapan analisisnya kami pakai 3 tahap, yaitu dari normalitas data, biasa skewness dan kurtosis, lalu evaluasi validitas dan reliabilitas, dan terakhir adalah evaluasi model struktural itu sendiri. Next please. Lalu juga untuk angka-angka evaluasi model kami yang untuk pengukurannya kami menggunakan vector loading lebih dari 0,7, composite reliability lebih dari 0,6, untuk rendah alfanya 0,6, lebih dari 0,6 maaf. FII-nya untuk ini lebih dari 0,50, dan juga TMT atau validitas diskriminannya kurang dari 0,90. Kalau untuk model strukturalnya, untuk indikatornya adalah VIF atau CMV itu kurang dari 3,30. Untuk R-square-nya bisa kami gunakan paling tinggi yaitu 0,75, sedang 0,5 dan paling rendah 0,25. Untuk Q-square-nya lebih dari 0,25, dan untuk p-value-nya kami gunakan kurang dari 0,05 untuk significance-nya. Next please. Ya, untuk kapan kuesioner mungkin kami akan bagikan presentasi saja. Mungkin untuk presentasi dari kami
Sekian, dan untuk teman-teman yang bertanya silahkan tapi hari Senin besok ya. Jadi kurang lebih presentasi dari kami sudah selesai. Terima kasih teman-teman dan juga Pak Imam.